We are from the UNESCO group. Here we will show a video presentation on international relations between Indonesia and UNESCO. Before that, allow us to introduce yourself. Introduce our supervising teacher, Mrs. Titik Indriani. Hello everyone, I'm Kayana Tantri. I come from class 11, majoring in Computer Engineering and Network 1. Hello everyone, my name is Kurnia Rizky Mulyono. I come from class 11, Computer Engineering and Network 1. Hello everyone, I am Nesha Bella Halim. I come from class 11, Computer Engineering and Network 1. Hello everyone, I'm Salwa Rodotul Ilmi. I come from class 11 Computer Engineering and Network 1. Hello everyone, I am Selma Nuraziza. I am come from class 11 Computer Engineering and Network 1. Hello everyone, I am Sofiatan Asisa. I come from class 11 Computer Engineering and Network 1. Now, the material that we will convey is the meaning of international relation, the importance of the international relation for Indonesia, Indonesian foreign policy in establishing international relation, the foundation of the Indonesian foreign policy in the opening of the 1945 Constitution. The meaning of Indonesian foreign policy is free and active, and UNESCO. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional didominasi oleh negara bangsa. Terkait dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan IGO yang paling populer. Secara umum, organisasi PBB mempunyai tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa, mengadakan kerjasama internasional, serta sebagai pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Selain itu, PBB memiliki 6 badan utama. Salah satunya adalah Dewan Ekonomi dan Sosial yang bertugas mengurus masalah ekonomi sosial, kebudayaan, HAM, kesehatan, emansipasi, serta transportasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dewan Ekonomi membentuk badan khusus yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Salah satunya adalah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Keberadaan UNESCO merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara multi-etnis. Oleh sebab itu, misi UNESCO meliputi perkembangan umat manusia, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, pengetahuan sosial, dan humaniora, serta komunikasi guna menentukan tempat dan mengarahkan manusia dalam gerakan perubahan dunia yang sangat cepat. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Secara umum, hubungan internasional adalah relasi yang terjalin antar negara di dunia untuk mengatasi suatu permasalahan dalam berbagai bidang, mulai dari politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Hubungan ini dapat didorong oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal disebabkan oleh rasa khawatir terhadap ancaman kudeta atau intervensi negara lain. Sedangkan faktor eksternal didasari oleh perlunya bantuan dari negara lain. Hubungan ini dapat memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Dan di sisi lain, Indonesia juga dapat memenuhi barang kebutuhan yang berasal dari negara lain untuk mendukung kesejahteraan rakyatnya. Selama ini, Indonesia telah menjalin hubungan internasional dengan beberapa negara, mulai dari Singapura, Arab Saudi, hingga Cina. Contoh diantaranya yaitu yang pertama, hubungan bilateral Singapura dan Indonesia dalam ekonomi serta industri. Yang kedua, hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang agama. Yang ketiga, hubungan bilateral Sri Lanka dan Cina dalam wisata serta ekonomi. International Monetary Fund atau IMF, World Trade Organization atau WTO, dan ASEAN Productivity Organization atau APO. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak tersendiri bagi kerjasama internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu, pemikiran para pendiri negara atau founding fathers yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka yang dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahirannya dan perkembangan nasional serta internasional. Kemerdekaan yang kita peroleh harus dijaga dan dipertahankan dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Masih menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam negeri, adanya gerakan separatisme. Dari luar negeri, adanya kekuatan asing yang ingin menguasai Indonesia. Adanya bipolarisme dan multipolarisme politik internasional yang dapat mengganggu stabilitas nasional, regional, dan internasional. Faktor penting yang ikut menentukan perumusan politik luar negeri Indonesia adalah A. Posisi geografis, adanya posisi silang antara dua samudra dan dua benua. B. Penduduk, jumlah penduduk yang besar dan potensial sebagai tenaga yang efektif akan menjadi modal besar pembangunan. C. Kekayaan alam yang kita miliki harus dikelola dengan baik. D. Militer dan TNI sebagai kekuatan pertahanan senantiasa ditingkatkan profesionalitasnya. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta adalah 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang diperlakukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa. 5. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Landasan politik luar negeri Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, landasan ideal. Sebuah dasar dari bentuk ideologi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Dilansir dari Jurnal Kebijakan Komunikasi Internasional Indonesia tahun 2017, karya Daryanto Setiawan, sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, menandakan bahwa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat di dunia.
Oleh sebab itu, perlu dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya melalui hubungan internasional. Yang kedua, landasan konstitusional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat. Konstitusi dasar suatu negara yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat yang berbunyi, alinea pertama berbunyi, kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada alinea keempat yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan dua alinea tersebut, bisa diketahui bahwa bangsa Indonesia memang memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam menjalin hubungan internasional. Landasan yang ketiga adalah landasan operasional. Sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan ini mencakup semua wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki basis operasional. Basis operasional atau komponen landasan operasional meliputi A. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau disingkat GBHN. B. Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. C. Keputusan Presiden. Dan yang D. Peraturan Menteri Luar Negeri. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Pengertian politik bebas aktif dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 karya MC Resolve. Politik bebas aktif adalah sikap Indonesia yang mempunyai jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional, tanpa memihak blok barat maupun blok timur, serta turun berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Atas dasar politik bebas aktif, Indonesia memposisikan dirinya sebagai subjek dalam pengambilan keputusan hubungan luar negeri dan tidak dapat dikendalikan oleh kepentingan politik negara lain. Jadi yang dimaksud dengan bebas, yaitu politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan aktif adalah turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Kesimpulan makna dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah berarti bebas memilih blok manapun dan mengikuti perhelatan internasional manapun, serta aktif berarti aktif dalam dunia internasional dan aktif dalam mengikuti perhelatan internasional manapun. Latar belakang UNESCO. Dalam rangka pembangunan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemerataan pendidikan bermutu dan berkelanjutan dalam skala internasional, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk badan khusus yang bernama UNESCO. Badan khusus PBB ini didirikan pada 16 November 1945. Berdirinya UNESCO merupakan hasil dari pelaksanaan konferensi PBB di London yang dimulai sejak 1 hingga 16 November 1945. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 44 negara dari berbagai penjuru dunia hadir. Pada hari terakhir konferensi tersebut, telah ditandatangani kesepakatan yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi UNESCO. Tujuan UNESCO. Tujuan organisasi ini adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM atau hak asasi manusia, dan kebebasan hakiki, pasal 1 Konstitusi UNESCO. Program utama. UNESCO memiliki 5 program utama yang disebarluaskan melalui pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial dan manusia, budaya, serta komunikasi dan informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termaksud program baca tulis, teknis, dan pelatihan guru, program ilmu internasional, proyek sejarah regional dan budaya, promosi keragaman budaya, kerjasama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya dan alam, serta memelihara HAM dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia. What kinds of futures do we want to shape? Accelerated climate change, artificial intelligence and biotechnology, increasing exclusion and fragmentation. Our world is becoming more complex and uncertain with many disruptive challenges. Knowledge and learning are humanity's greatest renewable resources for responding to challenges and inventing alternatives. Yet, education doesn't only respond to a changing world. Education transforms the world. But to create the futures we want, we must rethink education. UNESCO has launched a global initiative to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet. We are looking at 2050 and beyond, and we want to partner with you to discuss, debate, and re-envision the ways education enables us to become what we want to become. For ourselves, for each other, thinking together so we can act together. Join the conversation and let's make the futures we want. Budaya Indonesia yang diakui UNESCO. 1. Kesenian wayang. Pada tahun 2003 lalu, UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia yang indah dan berharga. Sampai saat ini, pertunjukan wayang masih sering ditemui di tanah Jawa, terutama di acara pernikahan, sunatan, atau sebagai hiburan tahunan di pedesaan dan pinggiran kota. 2. Angklung. Alat musik berbahan bambu dari tanah Sunda ini memang unik. Dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan hingga menghasilkan nada tertentu. Keberadaan angklung di Indonesia mesti lestari, karena edukasi dan pengenalan alat musik ini masih terus dilakukan. Alat musik ini juga sudah diakui UNESCO sejak tahun 2010. 3. Keris. Senjata tradisional dari Jawa ini dimasukkan dalam daftar ICH UNESCO pada tahun 2008, meskipun sudah diproklamirkan pada tahun 2005. Keris masuk ke dalam kategori daftar perwakilan karena masih sering dipakai dalam upacara khusus maupun sehari-hari. Biasanya digunakan sebagai bagian dari busana adat atau sebagai benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. 4. Pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri yang berkembang di Indonesia dengan berbagai aliran. Bela diri ini mulai dikenal dunia, mulai berakat aktor-aktor laga Indonesia yang mulai mencuat namanya ke kancah internasional. 5. Gamelan. Tak cuma angklung, gamelan pun diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2014. Alat musik yang dimainkan secara ansambel ini terdiri dari saron,
gambang, gendang, dan gong. Semuanya dimainkan dengan cara dipukul. Gamelan berkembang pada zaman Hindu-Buddha. Biasanya digunakan untuk mengiringi tarian, wayang, atau tembang. 6. Candi Borobudur. Kompleks Candi Borobudur diakui sebagai cagar budaya warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991. Kompleks candi ini juga pernah masuk daftar 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur sendiri terletak di Magelang, Jawa Tengah. Situs ini merupakan salah satu peninggalan arkeologi terpenting dari masa wangsa Sailendra. 7. Batik. Kain bermotif yang jadi kebanggaan Nusantara itu telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Sekarang ini, batik sudah menjadi bagian dari busana nasional. Setiap orang yang bisa mengenakan batik untuk segala kesempatan. Thank you for watching. Menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan.